apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Padu TV yang siang ini mengadakan liputan mimbar Jumat. Teriring doa mudah-mudahan Padu TV senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan di dalam menjalankan setiap liputan. Terima kasih. Terakhir, bertindak selaku khotib pada kesempatan Jumat ini yang terhormat Ustaz Khairul Razikin Sarjana Pendidikan, Imam Salat Jumat Dato' Hurmatan Penyerbun Kiai Haji Ismail Mataku, teriring bila Penyerbun Ustaz Joko Santoso. Mengatur ikasan dimonotolakan buatan kiripun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imam yakhutbu faqul Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulan karim lana syafi'a wa ja'ala bihi maqaman rafi'a wa ja'alna dinan ibadan madinan baina qulubil mu'minin wa amarna Allah bi ta'atilillah wa bi ittihad wa ta'awadna fi kitabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya hadirun usikum wa ya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasululaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa'aminu billah wa rasulin nabiyil ummi alladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa qala Allah ta'ala 'aidan fi ayatihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral hadirin, sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pada jemaah kali ini tiada kata yang kita hadirkan kehadirat Allah Azza wa Jalla kecuali kalimat alhamdulillah, subhanallah. Semoga kita memasuki bulan Maulid ini, marilah semoga kita senantiasa memperbanyak salawat kehadirat baginda Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengenali syafaat warahmah ilallah. Salawat serta salam semoga tidak melupakan kita pada diri kita, pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin, sidang jemaah Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang artinya katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Dengan mengacu pada ayat di atas ini,
bahwasanya Rasul menjadi panutan bagi seluruh umat sedunia adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dikenal beliau dengan akhirul anbiya wal mursalin, yaitu akhir daripada para nabi. Dengan hikayah, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada bulan ini, kita patut bersyukur sebab Rasulullah sangat menginginkan keimanan atas umatnya dengan tetap menyembah kepada Allah dan mengharapkan syafaatnya agar semua umat manusia selamat dari azab dan siksanya. Mengapa Allah memilih Nabi Muhammad? Karena Allah mempercayai Muhammad, beliau mampu melaksanakan amanah Allah SWT, sehingga Rasulullah Muhammad bergelar Al-Amin, yaitu seorang yang dapat dipercaya. Dalam riwayat sejarah diterangkan baginda Rasulullah SAW lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Kelahiran beliau tidak lepas dari sejarah hikayah dan tarikh Islam, sehingga kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dibarengi dengan peristiwa besar, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh tentara Abraha dengan tentara bergajah, sehingga tahun tersebut dinamakan tahun gajah karena Allah telah mengirimkan kepada mereka burung ababil yang berbondong-bondong dan melempari mereka dengan batu yang terlempar yang berasal dari tanah yang terbakar, dan menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara-tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Quran surat Al-Fil ayat 100 ayat 1 sampai 5. Masyaallah hadirin, sidang jemaah Allah. Berarti dengan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad SAW tidak lepas dari sejarah, sehingga kita harus melihat dan menyuplai kembali sejarah-sejarah Islam. Masyaallah hadirin, di sisi lain Allah mengutus Nabi besar Muhammad SAW tiada lain kecuali menjadi uswatun hasanah, yaitu menjadi teladan yang baik, contoh dan teladan yang baik bagi umatnya, karena Allah telah memberikan kepadanya, yaitu pada diri baginda Rasulullah SAW, memiliki sifat-sifat kemuliaan yang tercermin dalam perilaku beliau dalam menjalankan kehidupan ini, yaitu perilaku yang soleh yang telah tergambar dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri baginda Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Masyaallah hadirin, sidang jemaah Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya dengan kita berkiblat kepada baginda Rasulullah SAW, dengan beruswah hasanah kepada baginda Rasulullah SAW dalam rangka untuk menggapai rahmat di hari akhir. Sebagaimana ayat ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah dapat suri teladan yang baik bagi umat yang ingin mengharapkan rahmat Allah, sehingga beliau dalam menyampaikan dakwahnya tetap tekun dan ijtihad, tabah dalam menghadapi cobaan dan hambatan, serta tetap bersabar terhadap siksaan, cacian dan celaan dari orang-orang kafir Quraisy.
dakwah beliau yang dijalani dengan ikhlas, sehingga dengan kesucian hati tercermin dalam pikiran mereka, kelembutan hati, sikap dan kebijakan untuk mengambil keputusan berdasarkan dari penjelasan dari ayat ini bahwasanya dalam diri Rasulullah SAW terdapat budi pekerti yang agung. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Maksudul hadirin, sidang jemaah kita telah tahu sifat baginda Rasulullah SAW dengan sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Berarti sifat siddiq adalah kejujurannya dalam menjalani dan menjalankan aktivitas kehidupannya, yaitu sifat kejujuran. Amanah, beliau memegang amanah, menyampaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Beliau menyampaikan kepada umatnya untuk menyampaikan kebenaran. Tabligh, menyampaikan amanah tadi itu diberikan kepercayaan untuk memegang amanah. Tabligh menyampaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah. Fatonah, Allah berikan kecerdasan dan kepandaian atas baginda Rasulullah SAW. Maksudnya tadi sudah jemaah-jemaah Allah. Apa yang harus kita petik dari hikmah peristiwa baginda Nabi besar, lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW? Tidak hanya sekedar untuk memperingati Maulid. Yang pertama adalah kita menjadi uswah hasanah, keteladanan bagi diri kita di hadapan Allah, terutama dalam keluarga dan terhadap handaitan terhadap sama manusia. Karena uswah hasanah dan keteladanan bagi diri kita, keluarga dan sama manusia sebagai bentuk kita berkiblat kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita wajib berkiblat kepadanya, karena pada diri Rasulullah SAW berbudi pekerti. Yang kedua, yaitu mengapa kita harus berkiblat kepada baginda Rasulullah SAW dan mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW, yaitu mengajak kepada seluruh umat manusia untuk beramar ma'ruf nahi anil munkar, yaitu mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang munkar. Kewajiban kita senantiasa berbuat kebajikan, kita berbuat kebenaran yang ma'ruf, baik terhadap Allah, terhadap sama manusia dan terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Karena sebab seorang yang selalu melakukan hal yang ma'ruf, Allah akan memberikan pahala dan ganjaran yang agung agar kita dapat mengambil pelajaran. Selain itu, kita juga harus mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang buruk, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 9. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat yang adil dan berbuat kebajikan, berikan kepada kaum kerabat. Allah melarang dari perbuatan yang keji dan munkar dan permusuhan. Dialah Allah memberikan pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran surat An-Nahl ayat 9. Maksudul hadirin, sudah menjemaah Allah, dan bahkan setiap kebaikan diganjar oleh Allah dengan kebaikan, dan setiap kebaikan dilakukan yang telah kita lakukan diganjar oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man amila shalihan fali nafsi wa man amila zaliman fali nafsi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan mengganjar 10 hingga berapa 700 kebaikan. Dan bahkan barang siapa yang melakukan kezaliman, kejelekan, maka Allah akan mengganjar sesuai dengan amal perbuatan yang baik yang telah ia lakukan. Maksudul hadirin, sudah jemaah dengan Allah. Dan yang ketiga, kita mengambil hikmah dari peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak dia. Karena pada diri Nabi besar Muhammad SAW, yaitu terdapat akhlakul karimah, yaitu kita harus memperbaiki perilaku diri kita untuk bergaul di lingkungan keluarga, andai tolak antara sanak tetangga, dan kita bergaul terhadap sama manusia dan sama makhluk, terutama mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad
karena itu sebagai bentuk uswatul hasanah ilallah, yaitu kita mengucap baginda Nabi Muhammad SAW beruswah hasanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah sabda beliau, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq, Rahul Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak karimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud hadirin sidang jemaah Allah, demikianlah rentetan histori sejarah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang mendapatkan amanah di hadapan Allah SWT dan untuk diajarkan terhadap umat manusia di seluruh penjuru dunia, sehingga kita selalu umat baginda Nabi besar Muhammad SAW jangan sampai melupakan hikmah daripada Maulid Nabi besar Muhammad SAW untuk menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Maksud hadirin sidang jemaah-jemaah yang berbahagia, semoga apa yang khutbah itu bermanfaat untuk diri saya pribadi dan para jemaah sekalian untuk mengambil hikmah daripada peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, sebaik-baik buruk perkataan, seburuk perkataan adalah perkataan dari diri saya pribadi. Semoga Allah memberikan petunjuk. Inna ahsanal kalam rabbul alamin. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Barakallahu lakum wa nafa'ana bil hakim wa taqabbal minna minkum tilawatan innaka antal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa antal ghafurur rahim. Wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wah wa qadiyal hajat wa ghafirul dhunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ummata Muhammad awasli ummata Muhammad Allahumma afi ummata Muhammad badana Indonesia fi agama wa sunnah rasulika ya Allah la yakhfa 'alaik wa fa'alna wala 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 fa'sharna ma dhahara minka ma min baladina Indonesia hadi khassa wa min buldan muslimin 'ala innaka 'ala kulli syai'in qadir wa majjalna bil 'afiyah was salamah wa hakimna bit taqwa wal istiqamah wa inna mujibatin nadama innaka antas sami'ud du'a rabbi ij'al muqimas salatina wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana ighfir lana wa li walidayna wal hisab rabbana ighfir lana wa li walidayna wa rahmatan sabaqana biha wa la taj'al fi qulubina ghillan ladina rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan